Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya miliknya, Zat yang maha sempurna dalam setiap ketetapannya, yang menghidupkan dan mematikan, serta yang menggenggam segala sesuatu dalam kekuasaannya. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang menjadi lentera dalam kegelapan, pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang dengan kesabaran dan keteguhannya telah mengubah dunia dari kejahiliahan menuju cahaya keimanan. Dialah sosok yang dengan kasih sayangnya mengangkat derajat manusia, dengan ilmunya menghidupkan hati yang mati, dan dengan keteladanannya memberi jalan bagi setiap insan yang merindukan kebenaran. Semoga salawat juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabatnya yang mulia, serta seluruh kaum muslimin yang berjalan di atas petunjuknya hingga akhir zaman. Wahai para pencari ilmu, wahai hati-hati yang rindu akan kisah-kisah penuh hikmah, mari kita renungkan perjalanan seorang tokoh besar dalam sejarah Islam. Seorang sahabat yang keberaniannya mengguncangkan dunia dan keadilannya menjadi mercusuar bagi para pemimpin sepanjang zaman. Hari ini, kita akan menyelami kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang singa padang pasir yang menggetarkan musuh-musuh Islam. Tetapi di sisi lain adalah seorang pemimpin yang hatinya penuh kelembutan terhadap rakyatnya. Dari awal perjalanan hidupnya sebagai seorang pemuda yang tegas dan keras, hingga akhirnya menjadi khalifah yang membawa Islam ke puncak kejayaan, Umar radhiyallahu anhu telah mengajarkan kepada kita makna keberanian, keadilan, dan keteguhan iman. Mari kita membuka lembaran sejarah dan mengarungi samudera kebijaksanaan dari salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah umat manusia. Kisah sahabat Umar bin Khattab, masa sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu an lahir sekitar tahun 584 Masehi di kota Makkah, kurang lebih 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berasal dari Bani Adi, salah satu cabang dari suku Quraisy yang dikenal memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat Makkah. Ayahnya, Khattab bin Nufail, adalah seorang yang dikenal tegas dan keras dalam mendidik anak-anaknya, sementara ibunya, Hantamah binti Hasim, berasal dari Bani Maksum, sebuah klan yang juga berpengaruh di Makkah. Sejak kecil, Umar radhiyallahu an hidup dalam lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Ayahnya mendidiknya dengan disiplin ketat, seringkali dengan cara yang keras. Umar radhiyallahu an harus bekerja keras menggembala unta keluarganya di padang pasir, yang mengajarkannya tentang ketahanan fisik dan mental sejak dini. Kehidupan di gurun yang gersang membentuknya menjadi sosok yang kuat, tahan terhadap kesulitan, dan tidak mudah menyerah. Meskipun berasal dari keluarga yang bukan tergolong kaya raya, Umar radhiyallahu anhu mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan kebanyakan pemuda Quraisy pada masanya. Ia belajar membaca dan menulis, sebuah keterampilan yang masih jarang dimiliki oleh masyarakat Arab pada saat itu. Selain itu, ia juga mempelajari syair, sejarah sukunya, hukum adat Arab, serta seni pidato. Selain intelektualnya yang berkembang, Umar radhiyallahu anhu juga dikenal memiliki fisik yang sangat kuat. Ia bertubuh tinggi besar, dengan kulit kecoklatan, tangan yang besar, dan suara yang lantang. Ia juga mahir dalam bergulat, berkuda, dan memainkan senjata, menjadikannya salah satu pemuda yang disegani di Makkah. Tidak jarang, ia berpartisipasi dalam perlombaan gulat atau perkelahian yang biasa dilakukan oleh pemuda Quraisy sebagai ajang pembuktian kekuatan. Karakter kerasnya juga terlihat dalam cara ia menangani permasalahan sosial. Umar radhiyallahu anhu tidak segan untuk bertindak tegas terhadap siapapun yang dianggapnya merendahkan kehormatan suku Quraisy. Ketegasannya ini membuatnya sering dipercaya untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan antar suku di Makkah. Sebelum masuk Islam, Umar radhiyallahu anhu telah menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Makkah. Ia dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses, melakukan perjalanan dagang ke Yaman, Suriah, dan wilayah lain di semenanjung Arab. Pengalamannya berdagang memberinya wawasan luas tentang budaya dan sistem pemerintahan berbagai wilayah, yang nantinya akan sangat berguna dalam masa kepemimpinannya. Selain itu, Umar radhiyallahu anhu juga aktif dalam urusan politik dan sosial di Makkah. Ia menjadi bagian dari Majelis Quraisy, sebuah dewan yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka yang berperan dalam pengambilan keputusan penting bagi masyarakat Makkah.
Dalam dewan ini, Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang lugas, berani, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Keberaniannya dalam berbicara dan bertindak membuatnya sangat dihormati, bahkan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang sangat memegang teguh tradisi nenek moyangnya dan tidak ingin melihat perubahan besar terjadi dalam masyarakat Quraisy. Keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan perannya di masa awal Islam. Ketika dakwah Islam mulai berkembang di Makkah, Umar radhiyallahu anhu termasuk salah satu tokoh yang paling keras menentangnya. Baginya, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ancaman bagi sistem sosial dan kepercayaan yang telah lama dianut oleh masyarakat Quraisy. Umar radhiyallahu anhu tidak hanya menolak Islam secara pribadi, tetapi juga aktif dalam usaha menghalangi penyebarannya. Ia terlibat dalam berbagai tindakan yang bertujuan untuk menekan kaum muslimin, termasuk menyiksa para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah. Ia melihat keislaman beberapa anggota keluarganya, seperti keponakannya, sebagai sebuah penghinaan terhadap kehormatan keluarganya sendiri. Salah satu puncak kebenciannya terhadap Islam adalah ketika ia memutuskan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia beranggapan bahwa jika Nabi Muhammad SAW dibunuh, maka Islam akan segera runtuh, dan Quraisy akan kembali ke tatanan sosial mereka yang lama. Dengan penuh kemarahan, ia mengambil pedangnya dan berjalan menuju rumah Rasulullah SAW. Dalam perjalanan menuju rumah Rasulullah SAW, Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, seorang Muslim yang mengetahui niat Umar radhiyallahu anhu. Dengan kecerdikannya, Nuaim mencoba mengalihkan perhatian Umar radhiyallahu anhu dengan mengatakan bahwa sebelum ia menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya ia mengurus keluarganya sendiri terlebih dahulu, karena saudara perempuannya, Fatimah binti Khattab, dan suaminya Said bin Zaid telah masuk Islam. Mendengar hal ini, Umar radhiyallahu anhu semakin marah dan segera menuju rumah saudara perempuannya. Saat tiba, ia mendengar lantunan ayat Al-Quran yang sedang dibaca oleh Fatimah dan suaminya. Ketika mereka melihat kedatangan Umar radhiyallahu anhu, mereka segera menyembunyikan lembaran yang berisi ayat-ayat suci. Namun, kemarahan Umar radhiyallahu anhu tidak terbendung. Ia langsung menampar Fatimah hingga wajahnya berdarah. Meski dalam keadaan terluka, Fatimah tetap teguh mempertahankan keimanannya. Ia berkata dengan penuh keberanian bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya dari agama yang benar. Sikap teguh saudara perempuannya ini mengguncang hati Umar radhiyallahu anhu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keraguan terhadap keyakinannya sendiri. Ia pun meminta untuk membaca lembaran yang tadi mereka sembunyikan. Fatimah, yang masih khawatir akan niat Umar radhiyallahu anhu, meminta agar ia berwudu terlebih dahulu. Setelah Umar radhiyallahu anhu berwudu, ia mulai membaca ayat-ayat dari surah Taha. Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Taha ayat 1-3. Umar radhiyallahu anhu mengalami pergolakan batin yang mendalam. Ia yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemimpin Quraisy yang paling keras dalam menentang Islam, kini mulai meragukan keyakinan lamanya. Ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha yang dibacanya menembus hati dan pikirannya, membuatnya sadar bahwa ajaran Islam bukanlah ancaman seperti yang selama ini ia yakini, melainkan sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang bergetar, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada adiknya, di mana Muhammad berada saat ini? Fatimah yang masih dalam keadaan terluka sempat ragu, tetapi melihat perubahan sikap Umar radhiyallahu anhu, ia akhirnya memberitahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, sebuah tempat yang menjadi pusat dakwah Islam secara rahasia pada masa itu. Dengan langkah tegap, Umar radhiyallahu anhu berjalan menuju rumah Al-Arqam. Namun, kedatangannya membuat para sahabat yang berada di dalam rumah merasa waspada. Mereka masih menganggap Umar radhiyallahu anhu sebagai musuh yang paling berbahaya bagi Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu mengetuk pintu, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga dikenal sebagai seorang yang sangat gagah dan pemberani,
segera bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang meminta agar Umar radhiyallahu anhu diizinkan masuk. Saat melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati Umar radhiyallahu anhu semakin bergetar. Dengan penuh ketulusan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk mengikrarkan keimananku. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Engkau adalah utusannya." Mendengar pengakuan ini, para sahabat yang awalnya penuh kewaspadaan langsung berubah menjadi penuh sukacita. Takbir menggema di dalam rumah Al-Arqam, menandai bahwa salah satu pemimpin besar Quraisy telah masuk Islam. Keislaman Umar radhiyallahu an adalah peristiwa bersejarah yang memberikan kekuatan besar bagi kaum muslimin. Sebelumnya, umat Islam di Makkah selalu berada dalam tekanan dan menjalankan ibadah mereka secara sembunyi-sembunyi karena ancaman dari kaum Quraisy. Namun, setelah Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, situasi mulai berubah. Ia adalah seorang yang disegani dan ditakuti oleh banyak orang Quraisy karena keberanian dan kekuatannya. Dengan keislamannya, umat Islam mendapatkan dukungan moral yang besar. Umar radhiyallahu anhu segera menunjukkan keberaniannya dengan mendatangi para pemimpin Quraisy dan mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Ia tidak takut dengan konsekuensi yang mungkin terjadi. Bahkan, ia menantang siapapun yang berani menentangnya. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu menemui Abu Jahal, salah satu musuh utama Islam, dan berkata, "Aku telah mengikuti agama Muhammad." Abu Jahal terkejut dan dengan nada mengejek berkata, "Apakah engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu?" Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan tegas, "Ya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Abu Jahal marah, tetapi ia tidak berani bertindak gegabah. Setelah itu, Umar radhiyallahu anhu pergi ke Ka'bah dan dengan lantang mengumumkan keislamannya di hadapan seluruh masyarakat Quraisy. Hal ini mengejutkan banyak orang, karena selama ini Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling keras dalam menentang Islam. Dengan keberanian Umar radhiyallahu an, umat Islam yang sebelumnya beribadah secara sembunyi-sembunyi, kini mulai berani menampakkan diri. Ia bahkan mengusulkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam melaksanakan syalat secara terbuka di depan Ka'bah. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya karena ancaman dari kaum Quraisy. Pada suatu hari, Umar radhiyallahu anhu dan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu memimpin sekelompok kaum muslimin menuju Ka'bah dan melaksanakan syalat secara terbuka. Peristiwa ini merupakan titik balik dalam sejarah Islam di Makkah, karena menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak lagi takut terhadap ancaman Quraisy. Setelah masuk Islam, Umar radhiyallahu anhu menjadi salah satu pelindung utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ia tidak segan-segan membela Islam dengan kekuatan dan keberaniannya. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keberanian Umar radhiyallahu anhu adalah ketika kaum Quraisy mengadakan pertemuan untuk merencanakan tindakan lebih keras terhadap umat Islam. Umar radhiyallahu anhu mendatangi pertemuan tersebut dan berkata, "Jika kalian ingin membunuh Muhammad, maka kalian harus melewati aku terlebih dahulu." Ancaman ini membuat banyak orang Quraisy berpikir dua kali sebelum bertindak. Keberanian dan keteguhan hati Umar radhiyallahu anhu dalam membela Islam memberikan rasa aman bagi umat Islam yang masih berada di Makkah. Meskipun keislaman Umar radhiyallahu an membawa dampak besar bagi umat Islam, penderitaan kaum muslimin masih terus berlanjut. Kaum Quraisy semakin meningkatkan tekanan mereka, menyiksa dan menganiaya kaum muslimin yang lemah. Umar radhiyallahu anhu tidak tinggal diam. Ia aktif membantu kaum muslimin yang dianiaya dan berusaha melindungi mereka dari kekejaman Quraisy. Salah satu contohnya adalah ketika ia mengetahui bahwa seorang budak muslim sedang disiksa oleh majikannya, ia segera turun tangan dan membelanya. Keberanian dan ketegasan Umar radhiyallahu anhu dalam menghadapi kaum Quraisy membuatnya dijuluki Al-Faruq, yang berarti orang yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Julukan ini diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghormatan atas keteguhan imannya. Ketika tekanan terhadap kaum muslimin semakin berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memberi izin kepada para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Sebagian besar kaum muslimin berangkat secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Quraisy. Namun, berbeda dengan yang lain, Umar radhiyallahu anhu memilih hijrah secara terbuka.
Sebelum berangkat, ia menghunus pedangnya dan berjalan menuju Ka'bah. Di sana, ia berdiri di hadapan kaum Quraisy dan berkata, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, silakan hadang aku di balik lembah ini." Tidak ada satupun yang berani menghentikannya. Dengan langkah penuh keberanian, Umar radhiyallahu anhu berangkat menuju Madinah bersama beberapa sahabat lainnya. Perjuangan Umar bin Khattab di Madinah dan perannya dalam peristiwa besar. Setelah hijrah ke Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin menunjukkan peranannya sebagai tokoh penting dalam perkembangan Islam. Sebagai salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, ia tidak hanya menjadi penasihat yang setia, tetapi juga pemimpin yang dikenal karena ketegasan, kecerdasan, dan strategi militernya yang luar biasa. Sikapnya yang penuh keberanian, keadilan, serta dedikasi yang mendalam terhadap Islam tampak dalam berbagai peristiwa besar yang menentukan arah perkembangan umat Muslim, baik dalam aspek sosial, politik, maupun peperangan. Ketika tiba di Madinah, Umar radhiyallahu anhu berperan aktif dalam membangun komunitas Islam yang baru. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik dari Makkah ke Madinah, tetapi juga langkah besar dalam mendirikan masyarakat yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan persaudaraan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menyatukan dua kelompok Muslim yang berasal dari latar belakang berbeda, yakni kaum Muhajirin, para pendatang dari Makkah, dan kaum Ansyar, penduduk asli Madinah. Umar radhiyallahu anhu berperan besar dalam mengokohkan hubungan persaudaraan antara kedua kelompok ini. Ia mendukung inisiatif Nabi SAW dalam membangun komunitas Islam yang baru, di mana setiap Muslim dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan seorang Muslim dari kaum Ansyar. Langkah ini tidak hanya memperkuat solidaritas, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di Madinah. Karena kaum Muhajirin yang sebelumnya kehilangan harta benda mereka di Makkah dapat memperoleh bantuan dari saudara Ansyar mereka. Selain itu, Umar radhiyallahu anhu juga turut serta dalam penyusunan Piagam Madinah, sebuah dokumen yang menjadi konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam ini tidak hanya mengatur hubungan antara kaum muslimin, tetapi juga antara umat Islam dengan komunitas Yahudi dan kaum musyrik di Madinah. Pada tahun kedua Hijriyah, umat Islam menghadapi ujian besar dalam Perang Badar. Pertempuran ini bukan sekadar pertempuran fisik antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, tetapi juga momen penentuan bagi eksistensi Islam yang baru berkembang. Pada saat itu, pasukan Muslim yang berjumlah sedikit menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar dan lebih bersenjata. Kondisi medan perang sangat tidak seimbang. Umar radhiyallahu anhu, sebagai salah satu sahabat yang paling berpengaruh, turut serta dalam pertempuran ini dengan penuh semangat. Ia bertempur dengan gagah berani, menunjukkan kepiawaiannya dalam strategi perang, serta kepatuhannya kepada Rasulullah SAW. Namun dalam perang ini, Umar radhiyallahu anhu harus menghadapi cobaan besar. Salah satu yang terbunuh di pihak Quraisy adalah pamannya sendiri, Al-Ash bin Hisham, yang tetap dalam kekafiran. Keputusan untuk tetap berperang, meskipun melawan keluarganya sendiri, menunjukkan bagaimana Islam telah mengubah Umar menjadi sosok yang lebih mengutamakan kebenaran dibandingkan ikatan darah atau hubungan kesukuan. Setelah kemenangan dalam Perang Badar, terjadi perdebatan mengenai perlakuan terhadap para tawanan Quraisy. Umar radhiyallahu anhu mengusulkan agar mereka dihukum mati sebagai bentuk hukuman atas permusuhan mereka terhadap Islam, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengusulkan untuk memaafkan mereka dan meminta tebusan. Nabi SAW akhirnya menerima pendapat Abu Bakar, tetapi kemudian turun wahyu dari Allah yang menunjukkan bahwa pandangan Umar lebih sesuai dalam konteks saat itu. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لِمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menginginkan keuntungan duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan yang telah ditetapkan Allah sebelumnya, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar karena tebusan yang kamu ambil.
Surat Al-Anfal ayat 67 dan 68. Ayat ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi tersebut, strategi Umar yang lebih keras sejalan dengan kebijakan perang yang semestinya diterapkan. Pada tahun berikutnya, Perang Uhud terjadi sebagai balasan dari Quraisy atas kekalahan mereka di Badar. Pada awalnya, kaum muslimin berada dalam posisi unggul, tetapi akibat ketidaktaatan pasukan pemanah terhadap perintah Rasulullah SAW, karena sebagian prajurit meninggalkan posisi strategis mereka di atas bukit, sehingga kaum Quraisy dapat melakukan serangan balik. Ketika terjadi kekacauan di medan perang dan sebagian sahabat terpukul mundur yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin. Ketika tersiar kabar bahwa Nabi SAW gugur dalam pertempuran, banyak sahabat yang menjadi goyah, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Ia sempat mengalami keterkejutan dan kebingungan, tetapi setelah mengetahui bahwa Nabi SAW masih hidup, ia segera bangkit dan berusaha mengumpulkan pasukan yang tersisa untuk kembali bertahan. Setelah perang berakhir, Umar menyaksikan bagaimana banyak sahabat gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang sangat dicintainya. Kejadian ini semakin memperkuat tekad Umar untuk terus berjuang dalam membela Islam. Pengalaman dari Perang Uhud menjadi pelajaran besar bagi Umar radhiyallahu anhu dalam memahami pentingnya ketaatan mutlak terhadap perintah Rasulullah SAW. Ia semakin menyadari bahwa kecerobohan sekecil apapun dalam mengikuti instruksi Nabi dapat berakibat fatal bagi umat Islam. Saat kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya berusaha mengepung Madinah dalam Perang Khandaq, perang ini menjadi ujian bagi kesabaran dan strategi umat Islam. Saat Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit sebagai pertahanan, Umar termasuk dalam kelompok yang aktif membantu dalam pengerjaan strategi ini. Ketika pasukan Quraisy berusaha menembus pertahanan Muslim, Umar berada di antara barisan yang menjaga keamanan kota. Keberaniannya dalam menjaga benteng Madinah membuat kaum muslimin tetap bertahan dalam situasi sulit, hingga akhirnya pasukan musuh mundur karena mengalami kesulitan dalam menghadapi strategi kaum muslimin. Pada tahun ke-6 Hijriyah, ketika Nabi SAW dan para sahabat berangkat ke Makkah dengan niat menunaikan umrah, mereka dihalangi oleh Quraisy. Setelah terjadi perundingan, Nabi Muhammad SAW menyepakati perjanjian Hudaybiyah, yang bagi sebagian sahabat terasa berat. Isi perjanjian tampak tidak menguntungkan bagi umat Islam, terutama karena mereka harus menunda umrah ke tahun berikutnya dan mengembalikan siapapun dari Quraisy yang datang ke Madinah tanpa izin walinya. Umar merasa sangat berat menerima perjanjian ini. Dengan penuh emosi, ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Mengapa kita harus menerima perjanjian yang merugikan ini?" Namun, Rasulullah SAW dengan tenang menjelaskan bahwa perjanjian ini memiliki hikmah besar bagi Islam di masa depan. Meskipun sulit menerimanya, Umar radhiyallahu anhu akhirnya tunduk pada kebijaksanaan Rasulullah SAW. Sejarah kemudian membuktikan bahwa perjanjian Hudaybiyah terlihat bagaimana perjanjian ini justru membuka jalan bagi kemenangan yang lebih besar. Karena adanya gencatan senjata, Islam mulai menyebar lebih luas tanpa gangguan dari Quraisy, dan semakin banyak orang yang masuk Islam. Pada tahun ke-8 Hijriyah, Makkah akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin tanpa pertumpahan darah. Umar radhiyallahu anhu memasuki kota kelahirannya sebagai bagian dari pasukan Islam yang menang. Ia menyaksikan bagaimana Nabi SAW menunjukkan kebesaran hatinya dengan memberikan pengampunan kepada kaum Quraisy yang dulu pernah menindas umat Islam. Sebagai salah satu pemimpin Muslim yang paling dihormati, Umar radhiyallahu an turut serta dalam menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, menghapus sisa-sisa kepercayaan jahiliyah, dan menegakkan tauhid di tanah suci. Peran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah SAW dan kepemimpinannya sebagai khalifah kedua. Ketika Nabi Muhammad SAW jatuh sakit menjelang akhir hayatnya, Umar termasuk sahabat yang sangat terpukul dengan kondisi tersebut. Ia berharap bahwa Nabi akan segera sembuh dan kembali memimpin umat Islam. Ketika kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW tersebar, Umar mengalami kesedihan yang sangat mendalam.
Ia tidak dapat menerima kenyataan dan dalam keadaan emosional, ia menghunus pedangnya dan berkata, "Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, aku akan penggal kepalanya." Sesungguhnya, beliau hanya pergi menemui Tuhannya, sebagaimana Musa alaihissalam pergi dan kembali lagi. Melihat keadaan ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan keteguhan hatinya naik ke mimbar dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzallahu asy-syakirin." Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Ayat ini menyadarkan Umar radhiyallahu anhu dan kaum muslimin lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah wafat. Umar radhiyallahu anhu kemudian duduk dengan tubuh lemas dan menangis karena kesedihan yang mendalam. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin harus segera menentukan pemimpin baru untuk menggantikan beliau dalam urusan pemerintahan dan agama. Para sahabat berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah dalam memilih khalifah pertama. Dalam pertemuan tersebut, kaum Ansyar mengusulkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an sebagai pemimpin, sedangkan kaum Muhajirin berpendapat bahwa pemimpin harus berasal dari suku Quraisy, sebagaimana tradisi bangsa Arab saat itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menyadari pentingnya persatuan di saat genting ini, dengan tegas menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah. Ia berkata, "Demi Allah, tidak ada orang yang lebih layak memimpin kita selain Abu Bakar. Dialah orang yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di gua, dan beliau telah mengimami kita dalam syalat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit." Setelah mendengar penjelasan ini, mayoritas sahabat setuju dan membayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Umar radhiyallahu anhu kemudian menjadi pendukung setia Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berperan sebagai penasihat utamanya. Selama 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu menjadi tangan kanannya dan membantu dalam berbagai urusan pemerintahan serta peperangan. Beberapa peran pentingnya dalam periode ini adalah: 1. Membantu Abu Bakar dalam memerangi orang yang murtad dan nabi palsu. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak suku di Jazirah Arab yang murtad dan menolak membayar zakat. Selain itu, muncul beberapa nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab dan Tulaihah al-Asadi. Umar radhiyallahu anhu mendukung kebijakan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berperang melawan mereka dan menjaga keutuhan umat Islam. Berperan dalam pengumpulan Al-Quran. Setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang melawan kaum murtad, Umar radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf agar tidak ada bagian yang hilang. 3. Membantu dalam ekspansi Islam ke Persia dan Romawi. Umar radhiyallahu anhu mendukung pengiriman pasukan Islam ke wilayah Persia dan Romawi untuk memperluas wilayah Islam. Ia selalu menjadi penasihat utama dalam strategi militer dan administrasi pemerintahan. Pada tahun 634 Masehi, ketika Abu Bakar merasakan kesehatannya semakin menurun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jatuh sakit. Sebelum wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkonsultasi dengan para sahabat utama mengenai siapa yang pantas menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Banyak di antara mereka yang sepakat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pilihan terbaik karena ketegasannya dalam menegakkan hukum dan kepiawaiannya dalam kepemimpinan. Namun, Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap berhati-hati. Ia memahami bahwa karakter Umar radhiyallahu anhu yang keras harus disertai dengan kelembutan dalam mengelola negara. Oleh karena itu, sebelum wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menasihati Umar untuk lebih bersikap lembut terhadap rakyat. Ketika Umar radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah, ia naik ke mimbar dan berkata, "Wahai manusia, ketahuilah bahwa aku telah ditunjuk untuk memimpin kalian.
Demi Allah, aku bukanlah orang terbaik di antara kalian, tetapi aku telah diberi amanah ini. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku menyimpang, maka luruskan aku. Pidato ini menunjukkan bahwa Umar radhiyallahu anhu tidak menganggap dirinya sebagai pemimpin mutlak, tetapi seseorang yang bertanggung jawab kepada rakyat dan harus selalu dikoreksi jika keliru. Setelah resmi menjadi khalifah, Umar radhiyallahu anhu segera melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pemerintahan Islam. Salah satu langkah pertamanya sebagai khalifah adalah memperkuat sistem administrasi negara agar lebih efisien dan tertata. Umar radhiyallahu anhu membentuk berbagai departemen pemerintahan, seperti administrasi keuangan, militer, dan pengadilan, serta menunjuk pejabat yang berkompeten untuk mengelola masing-masing bidang. Ia membagi kekhalifahan ke dalam beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, tetapi tetap di bawah pengawasan pusat agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Para pejabat yang ditunjuk harus memberikan laporan secara berkala, dan Umar radhiyallahu anhu tidak segan untuk memberhentikan mereka jika terbukti melanggar amanah. Di bidang ekonomi, Umar radhiyallahu anhu melakukan reformasi besar dengan mendirikan lembaga keuangan yang disebut Baitul Mal sebagai pusat keuangan negara, mengelola zakat, jizyah, dan pendapatan negara lainnya. Digunakan untuk kesejahteraan umat, termasuk menyediakan tunjangan bagi fakir miskin, anak yatim, dan janda. Ia bahkan memastikan bahwa setiap bayi yang lahir dalam wilayah kekhalifahannya mendapatkan hak untuk menerima bantuan dari negara. Selain itu, ia membangun berbagai fasilitas umum seperti jalan, sumur, dan sistem irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Umar radhiyallahu anhu juga mengembangkan sektor perdagangan dengan membuka jalur-jalur perdagangan baru, memberikan kemudahan bagi para pedagang, serta memastikan tidak ada praktik monopoli yang merugikan rakyat kecil. Umar radhiyallahu anhu juga menegakkan keadilan hukum, menunjuk hakim, kadhi di setiap wilayah untuk menegakkan hukum Islam, memastikan bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pejabat tinggi dan anggota keluarganya sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah seorang pemimpin dengan visi yang jauh ke depan. Ia memahami bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah sistem kehidupan yang mencakup aturan pemerintahan, hukum, dan keadilan sosial. Karena itu, ekspansi Islam di bawah kepemimpinannya bukan sekadar penaklukan wilayah, tetapi juga sebuah misi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebelum mengirim pasukan ke suatu wilayah, Umar radhiyallahu anhu selalu memastikan bahwa ekspansi tersebut memiliki landasan moral dan strategis yang kuat. Ia mengutamakan dakwah dan negosiasi damai sebelum memutuskan untuk berperang. Ketika sebuah wilayah ditaklukkan, penduduknya tidak dipaksa untuk masuk Islam. Mereka diberi kebebasan untuk tetap memeluk agama mereka dengan syarat membayar jizyah, yaitu pajak perlindungan yang memastikan hak-hak mereka sebagai warga negara tetap terjaga di bawah pemerintahan Islam. Umar radhiyallahu anhu juga menekankan pentingnya disiplin dalam peperangan. Ia melarang tentara Muslim untuk merusak tempat ibadah, membunuh pendeta, menghancurkan rumah-rumah, atau merusak tanaman dan sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa ekspansi Islam bukanlah penjajahan, melainkan pembebasan bagi banyak masyarakat yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan dua imperium besar, yaitu Romawi Timur dan Persia. Di wilayah barat, pasukan Muslim meraih kemenangan besar dalam Perang Yarmuk yang terjadi pada tahun 636 Masehi, yang menyebabkan runtuhnya dominasi Romawi di kawasan Syam. Perang Yarmuk adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Pasukan Muslim, yang jumlahnya lebih sedikit, dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an dan menghadapi pasukan Romawi yang jauh lebih besar. Dengan strategi yang cermat dan koordinasi yang baik, pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan gemilang. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan seluruh wilayah Syam, termasuk Damaskus, Homs, dan Aleppo, yang akhirnya berada di bawah kekuasaan Islam. Penaklukan Yerusalem menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Penduduk Yerusalem yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi memilih untuk menyerahkan kota mereka tanpa perlawanan dengan satu syarat, bahwa Umar radhiyallahu anhu sendiri yang datang untuk menerima penyerahan kota. Umar radhiyallahu an yang dikenal dengan kesederhanaannya tiba di Yerusalem dengan pakaian yang sangat sederhana dan hanya ditemani oleh seorang pelayan.
ia menerima kunci kota dari Patriark Sophronius dan memberikan jaminan perlindungan bagi seluruh penduduk kota, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Kristen, Umar radhiyallahu an menolak untuk melaksanakan syalat di dalam gereja makam suci, karena ia khawatir umat Islam di masa depan akan menjadikannya sebagai masjid. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan toleransi Umar radhiyallahu an dalam memimpin wilayah yang memiliki keberagaman agama. Setelah Syam dan Palestina berada di bawah pemerintahan Islam, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Amr bin al-As radhiyallahu an bergerak ke Mesir. Saat itu, Mesir masih berada di bawah kekuasaan Romawi Timur, tetapi banyak penduduknya yang merasa tertindas oleh sistem pemerintahan Romawi yang otoriter. Ketika pasukan Muslim memasuki wilayah Mesir, banyak penduduk yang justru menyambut mereka sebagai pembebas. Dalam waktu singkat, kota-kota utama seperti Iskandaria, Alexandria berhasil ditaklukkan, dan Mesir secara resmi menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Salah satu pencapaian terbesar dalam kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah keberhasilannya dalam mengalahkan Kekaisaran Persia yang telah berdiri selama berabad-abad di bawah dinasti Sasaniyah. Persia dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia saat itu, dengan sistem militer yang kuat dan pasukan yang terlatih. Namun, Islam berhasil mengalahkan Kekaisaran Persia dalam Perang Qadisiyah dan Perang Nahawan, yang terjadi pada rentang waktu antara tahun 636 hingga 642 Masehi, yang menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Sasanid. Perang Qadisiyah adalah titik balik dalam pertempuran antara kaum muslimin dan Kekaisaran Persia. Pasukan Muslim dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai ahli strategi militer. Pasukan Persia yang dipimpin oleh panglima perang terkenal Rustam memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan kaum muslimin. Mereka juga memiliki gajah perang yang sebelumnya pernah digunakan untuk mengalahkan berbagai pasukan lain. Namun, strategi perang yang diterapkan oleh pasukan Muslim serta semangat jihad yang membara membawa mereka pada kemenangan gemilang. Rustam terbunuh dalam pertempuran ini, dan pasukan Persia mengalami kekalahan telak. Setelah kemenangan di Qadisiyah, pasukan Muslim terus bergerak maju hingga mencapai ibu kota Persia, Ctesiphon. Ctesiphon adalah pusat pemerintahan Persia, tempat tinggal raja mereka, Yazdegerd III. Ketika pasukan Muslim mendekati kota ini, Raja Persia melarikan diri ke timur, meninggalkan harta kekayaan yang luar biasa banyak. Pasukan Muslim memasuki kota dan menemukan istana yang megah, dengan perbendaharaan yang penuh dengan emas dan perhiasan. Namun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak membiarkan pasukannya terbawa oleh kemewahan. Ia memerintahkan agar seluruh harta rampasan dikirim ke Madinah dan didistribusikan kepada kaum muslimin yang berhak. Setelah jatuhnya Ctesiphon, dinasti Sasaniyah kehilangan kekuatannya. Dalam beberapa tahun berikutnya, pasukan Muslim terus bergerak ke timur, hingga seluruh wilayah Persia berada di bawah pemerintahan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemimpin yang tidak hanya berhasil dalam bidang militer, tetapi juga dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan berkeadaban. Kebijakan-kebijakan yang diterapkannya menjadi dasar bagi sistem pemerintahan Islam di masa-masa berikutnya. Keberhasilannya dalam memperluas wilayah Islam tanpa merusak nilai-nilai kemanusiaan menjadikannya sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah dunia. Syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan warisannya dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Islam. Ia tidak hanya membawa Islam menuju kejayaan militer dan politik, tetapi juga membangun fondasi pemerintahan yang kuat, berlandaskan pada keadilan dan prinsip-prinsip Islam. Namun, seperti semua manusia, Umar radhiyallahu anhu juga harus menghadapi akhir hayatnya. Ia tidak wafat di medan perang, tetapi menemui syahid di dalam masjid, tempat di mana ia sering menghabiskan waktunya untuk beribadah dan memimpin umat. Peristiwa syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi peristiwa yang sangat mengharukan bagi umat Islam, dan warisan yang ditinggalkannya tetap menjadi inspirasi sepanjang sejarah. Menjelang akhir hayatnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan penuh tanggung jawab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali berjalan sendirian di malam hari untuk mengamati kondisi rakyatnya secara langsung.
Ia tidak ingin hanya mendengar laporan dari para pejabatnya, tetapi ingin melihat sendiri bagaimana kehidupan orang-orang di bawah kepemimpinannya. Ia pernah menemukan seorang ibu yang memasak batu di dalam panci untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Setelah mengetahui bahwa keluarga itu tidak memiliki makanan, Umar radhiyallahu an segera pergi ke gudang perbekalan negara, mengangkat sendiri sekarung gandum dan mengantarkannya kepada ibu tersebut. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan betapa besar kepeduliannya terhadap rakyat dan bagaimana ia benar-benar memahami makna kepemimpinan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah. Meskipun kekhalifahan Islam telah berkembang luas, ia tetap menjalani kehidupan yang sederhana. Ia tidak pernah membiarkan dirinya terbuai oleh kekuasaan atau kemewahan duniawi. Umar radhiyallahu anhu selalu memastikan bahwa keadilan ditegakkan, baik bagi muslim maupun non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Sikapnya yang tegas dalam menegakkan hukum seringkali membuatnya memiliki musuh, terutama dari kalangan yang merasa terancam oleh kebijakan-kebijakannya yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Beberapa waktu sebelum wafat, Umar radhiyallahu anhu sering mengungkapkan rasa khawatirnya terhadap masa depan umat Islam setelah kepemimpinannya berakhir. Ia melihat bahwa Islam telah berkembang sangat pesat, tetapi juga menyadari bahwa semakin luas wilayah Islam, semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi. Di antara firasat yang menunjukkan bahwa Umar radhiyallahu anhu merasa ajalnya sudah dekat adalah doanya yang terkenal. Ya Allah, aku memohon kepadamu mati sebagai seorang syahid di tanah nabimu. Ketika para sahabat mendengar doa ini, mereka merasa heran karena Madinah bukanlah medan pertempuran, sehingga sangat kecil kemungkinan Umar radhiyallahu anhu bisa mati sebagai syahid di kota tersebut. Namun, takdir Allah subhanahu wa ta'ala memiliki cara tersendiri untuk mengabulkan doa Umar. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah memberikan isyarat tentang akhir kehidupan Umar radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa Umar akan menghadapi cobaan besar yang akan mengantarkannya kepada kesyahidan. Ini semakin memperkuat keyakinan bahwa ajalnya sudah dekat. Pada suatu hari di waktu subuh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Masjid Nabawi untuk mengimami syalat, seperti yang biasa ia lakukan. Saat ia berdiri di mihrab dan mulai memimpin syalat, tiba-tiba seorang budak dari Persia bernama Abu Lulu'ah Fairuz menyerangnya dengan sebilah belati yang tajam. Serangan tersebut terjadi begitu cepat dan tidak terduga. Umar radhiyallahu an ditikam beberapa kali hingga tubuhnya roboh ke tanah. Pelaku penyerangan kemudian mencoba melarikan diri dan menyerang beberapa orang lain di dalam masjid sebelum akhirnya ia sendiri tewas dalam peristiwa tersebut. Setelah serangan tersebut, Umar radhiyallahu anhu masih dalam keadaan sadar dan segera meminta agar syalat tetap dilanjutkan. Ia tidak ingin gangguan terhadap dirinya menghalangi ibadah yang sedang berlangsung. Setelah syalat selesai, para sahabat segera mengangkat tubuh Umar radhiyallahu anhu yang terluka parah dan membawanya ke rumahnya untuk dirawat. Luka yang ia derita sangat parah, dan para tabib yang dipanggil untuk merawatnya menyadari bahwa tidak ada harapan baginya untuk bertahan hidup. Pendarahan yang terus mengalir melemahkan tubuhnya. Tetapi meskipun demikian, Umar radhiyallahu anhu tetap menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Salah satu permintaan terakhirnya adalah memastikan bahwa ia meninggal dalam keadaan suci. Ia meminta air untuk berwudu dan berusaha menunaikan syalat dalam kondisi duduk. Ia memahami bahwa ajalnya semakin dekat, tetapi baginya, ibadah kepada Allah tetap menjadi prioritas utama. Ketika para sahabat bertanya kepadanya siapa yang akan menjadi penerusnya, Umar radhiyallahu anhu tidak langsung menunjuk seseorang. Ia tidak ingin kepemimpinan Islam jatuh ke tangan seseorang berdasarkan pilihannya sendiri, tetapi ingin agar keputusan ini diambil melalui musyawarah. Oleh karena itu, ia membentuk sebuah dewan syura yang terdiri dari 6 sahabat terkemuka, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, Zubair bin Awam radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Umar radhiyallahu anhu juga menyampaikan sebuah permintaan yang sangat berarti baginya. Ia ingin dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Namun, ia tidak langsung mengambil keputusan sendiri.
melainkan meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha karena makam tersebut berada di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ketika izin diberikan, Umar radhiyallahu anhu merasa tenang dan bersiap menghadapi kematiannya. Akhirnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghembuskan napas terakhirnya setelah mengalami penderitaan akibat luka-lukanya. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Mereka kehilangan seorang pemimpin yang tegas, adil, dan penuh kasih sayang. Warisannya dalam sejarah Islam, syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menandai berakhirnya salah satu era paling gemilang dalam sejarah Islam. Meskipun ia telah tiada, warisannya tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan umat Islam. Sistem pemerintahan yang ia bangun menjadi model bagi banyak generasi setelahnya. Prinsip-prinsip keadilan yang ia tegakkan menjadi contoh bagi para pemimpin yang ingin meneladani kepemimpinan Islam yang sejati. Salah satu warisan terbesarnya adalah sistem administrasi pemerintahan yang rapi dan terstruktur. Ia menetapkan sistem pembagian wilayah yang memungkinkan kekhalifahan Islam dapat dikelola dengan lebih baik. Ia juga mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang memastikan bahwa kekayaan umat digunakan dengan adil. Di bidang sosial, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperkenalkan berbagai reformasi yang memastikan kesejahteraan rakyat. Ia menetapkan tunjangan bagi fakir miskin, termasuk bagi non-muslim yang tinggal di wilayah kekhalifahan Islam. Ia juga sangat peduli terhadap hak-hak perempuan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam masyarakat. Sikap kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu yang sederhana dan penuh tanggung jawab juga menjadi contoh bagi banyak pemimpin muslim di masa mendatang. Meskipun ia adalah pemimpin dari sebuah kekaisaran besar, ia tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak membangun istana megah atau mengumpulkan kekayaan pribadi. Bahkan, sebelum wafatnya, ia memastikan bahwa tidak ada harta negara yang tersisa untuk keluarganya. Hingga hari ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Kepemimpinannya bukan hanya membawa Islam ke puncak kejayaan, tetapi juga meninggalkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam. Warisannya terus hidup dalam sistem pemerintahan Islam, dalam konsep keadilan sosial, dan dalam nilai-nilai kepemimpinan yang luhur. Wahai sahabat dunia history yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah teladan tentang bagaimana seorang manusia bisa berubah dari kegelapan menuju cahaya, dari kekerasan menuju kasih sayang, dari kehidupan dunia menuju pengabdian kepada Allah. Dalam perjalanannya, Umar radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan bukanlah kemuliaan, tetapi amanah. Harta bukanlah tujuan, tetapi alat untuk berbuat kebajikan. Hidup bukanlah sekadar menikmati dunia, tetapi ladang untuk menanam amal yang akan kita tuai di akhirat. Ketika ajal menjemputnya, Umar radhiyallahu anhu tidak meninggalkan istana yang megah, tidak meninggalkan harta yang melimpah, tetapi ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga, sebuah teladan kepemimpinan yang penuh keadilan, sebuah jejak sejarah yang menjadi mercusuar bagi generasi setelahnya, sebuah inspirasi yang tak lekang oleh zaman. Umar radhiyallahu anhu telah menjalani kehidupannya dengan penuh perjuangan dan mengakhiri hidupnya dengan kemuliaan. Kini giliran kita untuk menulis sejarah kita sendiri. Apakah kita ingin dikenang sebagai hamba Allah yang taat, ataukah hanya sebagai bayangan yang hilang di telan zaman? Semoga kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menguatkan iman kita, menyalakan api semangat dalam diri kita, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Sahabat dunia history, mari kita melangkah dengan keberanian, berjuang dengan keikhlasan, dan meninggalkan jejak kebaikan yang akan terus dikenang hingga akhir zaman. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.